Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, terbebasnya Habib Rizik dari status tahanan Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat ini, dia mengungkit kembali kasus KM50 yang menewaskan 6 korban akibat ulah Habib Rizik sendiri, yaitu mereka berenam mencoba untuk melindungi buronan yang bernama Habib Rizik. Dan dari situlah menjadi penyebab kematian 6 orang tersebut. Kematian 6 korban tersebut sangat berkaitan erat dengan kasus yang dialami oleh Habib Rizik. Karena saat itu Habib Rizik berstatus buronan. Ketika dikejar, dia memanfaatkan laskar-laskarnya yang pada saat itu masih disebut dengan Laskar FPI untuk dijadikan bemper atau tempat berlindung. Dan akhirnya 6 orang inilah menjadi korban dari sifat egoisme yang dimiliki oleh Habib Rizik. Perlu diketahui bahwa kasus yang dialami oleh Habib Rizik yaitu ada 2 pada saat itu. Yang pertama, Habib Rizik divonis 4 tahun penjara dalam kasus penyiaran berita bohong dan menimbulkan keonaran terkait kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor. Kemudian kasus yang kedua, Habib Rizik divonis 8 bulan penjara terkait dengan pelanggaran kekarantinaan kesehatan di Petamburan, Jakarta Pusat. Ia secara resmi bebas bersyarat dari rutan kelas 1 Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Dan sebenarnya kasus ini hanyalah secuil dari sikap arogansi yang bisa dijerat secara hukum yang dilakukan oleh Habib Rizik. Karena dulu dia adalah provokator ulung yang selalu berucap kotor dengan siapapun yang berseberangan, termasuk penghinaan terhadap presiden. Akan tetapi, untuk kasus ini belum bisa dijerat secara hukum karena belum ada undang-undang yang menjerat kasus ini. Saudaraku sekalian, kejadian KM50 ini sempat menghebohkan publik karena kasusnya cukup panjang. Kejadian ini dinamakan kasus KM50 karena terjadi di KM50 Tol Cikampek. Sumber permasalahan kasus ini juga diawali dari ulah Pak Rizik Syihab sendiri yang melakukan makar, yaitu tidak mau mendatangi panggilan dari pihak kepolisian. Pada awalnya, Polda Metro Jaya menerima informasi bahwa Habib Rizik tidak akan memenuhi panggilan penyidik terkait kasus protokol kesehatan. Di samping itu, Polda Metro Jaya juga menerima informasi dari sisi lain bahwa pada tanggal 7 Desember 2020, pendukung Habib Rizik akan mengepung gedung Polda Metro Jaya dan membuat kericuhan di sana. Nah, akhirnya Polda Metro Jaya mengantisipasi dengan memerintahkan 7 anggota kepolisian untuk melakukan pemantauan terhadap Pak Rizik Syihab dan kawan-kawan. Nah, ketujuh anggota tersebut melakukan pemantauan di kediaman Pak Rizik Syihab, yaitu di Mutiara Sentul, Kabupaten Bogor pada tanggal 6 Desember 2020 silam. Menjelang tengah malam, ada 10 mobil yang beriring-iringan keluar dari perumahan yang ternyata itu adalah rombongan Pak Rizik Syihab. Akhirnya pihak kepolisian mengikuti rombongan tersebut. Lalu pada pukul 00.05, berarti jam 12 malam lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 di pintu tol Karawang Timur ada 2 mobil yang mencegah para polisi itu untuk mengikuti rombongan Pak Rizik Syihab. Nah, pada pukul 00.30, berarti setengah 1 dini hari, waktu Indonesia Barat, ada mobil Toyota yang dikemudikan oleh FPI menyerempet dan menyenggol bumper sebelah kanan mobil yang dikemudikan oleh Bribka Faisal Hasbi. Lalu pihak polisi berusaha mengejar. Dan saat itu tiba-tiba muncul
mobil Chevrolet yang menghentikan mobil polisi. Dan dari mobil tersebut keluarlah 4 orang anggota FPI yang nantinya akan mati karena ditembak polisi. Yang semuanya membawa senjata, yaitu ada samurai, pedang, tongkat runcing, dan celurit. Mereka melakukan penyerangan terhadap polisi. Akhirnya, mereka menyabetkan pedang, celurit, atau pedang ke mobil polisi tersebut. Akhirnya, polisi memberikan tembakan peringatan sambil berteriak, "Jangan bergerak." Akhirnya, 4 orang tersebut lari menuju mobil mereka kembali. Lalu, tiba-tiba muncul 2 orang dari mobil tersebut, yaitu mobil Chevrolet, dan ternyata mereka berdua menodongkan senjata api kepada pihak kepolisian. Dan juga mereka menembakkan senjata api tersebut, membuat lubang pada kaca bagian depan mobil yang dikendarai oleh pihak polisi. Akhirnya, 2 orang tersebut ditembak oleh Bribka Faisal, dan keduanya terkena tembakan tersebut, yaitu di daerah lengan kiri sisi dalam dan lengan bawah kiri sisi belakang dan juga punggung sisi kiri. Akhirnya 6 orang anggota FPI ini melarikan diri dan sempat kejar-kejaran dengan polisi yang memakan waktu cukup lama, yaitu di Bundaran Badami, Kabupaten Karawang. Akhirnya mobil polisi berhasil mensejajarkan mobilnya dengan mobil kelompok FPI tersebut yang melarikan diri. Tiba-tiba anggota FPI membuka kaca dan menodongkan senjata. Lalu Bribka Faisal melawan dengan menembak menggunakan senjata api. Akhirnya Bribka Faisal menembak ke arah ban mobil, yaitu bagian kiri depan, dan membuat mobil FPI kempes dari tembakan tersebut. Lalu Ibda Elwira juga ikut melepaskan tembakan. Namun ternyata mobil FPI tersebut terus berjalan, terus melaju. Dilanjutkan Ibda Yusmin juga menembak ke arah mobil FPI, diikuti oleh Bribtu Fikri. Tembakan itu dilakukan dengan jarak kurang lebih 1 meter. Nah, akhirnya saat sampai ke rest area KM 50, mobil FPI tersebut menabrak pembatas jalan dan mobil yang sedang parkir. Akhirnya, polisi berhasil menepikan mobil FPI yang sejak tadi terus kejar-kejaran dengan polisi, namun belum berhasil untuk ditangkap atau ditepikan. Lalu polisi menggeledah badan dan mobil anggota FPI tersebut. Dan ternyata sangat mengejutkan teman-teman. Ternyata 2 orang dari 6 anggota FPI yang ada di dalam mobil Chevrolet tersebut meninggal dunia. Dan juga ditemukan 2 pucuk senjata api, kemudian 4 senjata tajam, 17 peluru aktif di dalam mobil, kemudian ada 14 peluru aktif di dalam kotak, kemudian 4 peluru aktif di dalam celana, dan 4 peluru aktif di celana yang lain. Nah, polisi yang ada di TKP segera menghubungi rekan yang lain supaya segera merapat. Dan kedua jenazah tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sedangkan Ibda Yusmin, kemudian Ibda Elwira, dan Bribtu Fikri bertugas membawa 4 anggota FPI yang masih hidup ke Polda Metro Jaya. Nah, saat berada di perjalanan ini, anggota FPI melakukan penyerangan terhadap polisi yang ada di dalam satu mobil. Mereka melakukan pencekikan, kemudian menjabak rambut, dan berusaha merebut senjata dari polisi. Tentunya ini akan membahayakan bagi keselamatan polisi itu sendiri yang ada di dalam satu mobil tersangka. Dan akhirnya, demi menjaga keselamatan polisi, mereka ditembak mati di tempat itu. Dan genap gara-gara menjadi bumper buronan, yaitu Pak Rizik Syihab, jumlah yang ditembak adalah 6 orang dari laskar mantan FPI yang telah dibubarkan. Lalu sekarang Pak Rizik Syihab mengungkit-ungkit kejadian itu, seolah-olah dia terzolimi dan menganggap polisi yang menembak 6 orang tersebut melakukan kesalahan besar dan melakukan pelanggaran HAM. Nah, kira-kira seperti apa teman-teman? Saudaraku sekalian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 16, menjelaskan hal yang menjadi wewenang kepolisian, yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Ini semua adalah hak bagi kepolisian. Nah, mengenai penggunaan senjata api, sudah tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar HAM. Secara khusus dalam pasal 47 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 disebutkan bahwa penggunaan senjata api hanya boleh dilakukan untuk melindungi nyawa manusia. Adapun syarat-syarat lebih lanjut juga diatur dalam Peraturan Kapolri, yaitu senjata api hanya boleh digunakan dalam keadaan saat membela diri dari ancaman luka berat atau kematian dan mencegah terjadinya kejahatan yang lebih berat. Nah, sebelum menggunakan senjata api, polisi harus memberikan peringatan terlebih dahulu dengan ucapan yang jelas kepada sasaran. Namun, dalam beberapa kondisi, peringatan tidak perlu diberikan, yaitu ketika kejadiannya berlangsung dalam jarak dekat, sehingga tidak lagi bisa menghindar. Saudaraku sekalian, dalam kasus KM50 ini, jika kita lihat kronologinya dari awal sampai penembakan kepada 6 anggota FPI tersebut, pihak kepolisian sudah sesuai SOP yang ada dalam undang-undang, yaitu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian. Semua melewati tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang kepolisian, mulai adanya perlawanan dari yang bersangkutan, kemudian peringatan dari pihak polisi, kemudian penembakan dari pelaku, baru balasan dari pihak kepolisian. Justru jika kita lihat seksama, di sini pihak FPI yang justru memulai lebih awal, dan 6 pelaku tersebut justru melanggar undang-undang dengan hukuman berat, dan bahkan di sini mereka terjerat undang-undang berlapis atau pasal berlapis karena mereka membawa senjata dan melawan polisi yang sedang bertugas, kemudian melindungi buronan, dan bekerja sama dalam kejahatan. Siapapun yang melawan polisi menggunakan senjata dapat dihukum sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan dan penggunaan senjata api dan senjata tajam. Yang pertama, seseorang yang memiliki, membawa, atau menggunakan senjata tajam dapat dihukum penjara maksimal 10 tahun. Kemudian, seseorang yang tanpa hak memiliki, membawa, atau menggunakan senjata api dapat dihukum penjara maksimal 20 tahun. Siapapun yang melakukan kekerasan terhadap aparat yang sedang melakukan tugas yang sah dapat dihukum paling lama 1 tahun, 4 bulan, dan denda paling banyak Rp4.500.000. Kemudian 6 laskar FPI ini pada saat melawan polisi tersebut dalam keadaan melindungi Habib Rizik yang statusnya sebagai pelaku kriminal, sehingga 6 laskar tersebut dapat dipidana penjara maksimal 9 bulan atau denda Rp4.500. Nah, jika saat ini Habib Rizik mengungkit kasus KM50 yang dianggapnya sebagai pelanggaran HAM, maka sebenarnya Pak Rizik justru sama halnya membuka aib sendiri. Karena demi melindungi seorang buronan, 6 orang tersebut juga terjebak dalam pelanggaran hukum sampai kehilangan nyawa. Maka dalam hal ini, Pak Rizik justru wajib bertanggung jawab atas kematian 6 laskar FPI tersebut, bukan malah menuntut kepada pihak kepolisian. Tentunya Pak Rizik Syihab di sini memiliki tanggung jawab moral atas kecerobohan memanfaatkan orang lain untuk melindungi dirinya dengan dalih berjihad, dan siapapun yang melindungi Pak Rizik dianggap mati syahid. Nah, ini adalah pembodohan publik yang dilakukan oleh Pak Rizik Syihab. Oleh karena itu, kasus KM50 ini
seluruh kasusnya kita serahkan dan kita limpahkan kepada Pak Rizik Syihab. Kira-kira seperti apa? Nah, teman-teman sekalian, jika memiliki pendapat berkaitan dengan KM50 yang menewaskan 6 orang ini karena melindungi buronan yaitu Pak Rizik Syihab, nah kira-kira seperti apa menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.